Kerusakan di mana-mana, ya, korupsi yang menggurita, ya, kemudian kriminalitas yang luar biasa, kemudian bagaimana bencana alam yang itu terjadi karena ulah manusia, dan itu pelaku-pelakunya itu mayoritas adalah Muslim, gitu ya. Nah, maka kita harus mengembalikan, ya, predikat khairul ummah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat muslimah, kali ini kita akan berbincang tentang apa makna dari khairul ummah atau umat terbaik, yang itu adalah predikat yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Shadaqallahul aliyyul adzim. Quran surat Al-Imran ayat 110. Makna khairul ummah itu dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abbas, yaitu apa? Yaitu sebaik-baik umat yang bermanfaat bagi umat manusia. Karena itu dijelaskan, ya, selanjutnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa umat ini semuanya itu adalah umat yang terbaik di setiap generasinya. Dan yang terbaik di generasi ini adalah generasi yang terbaik. Yaitu apa? Yaitu mereka adalah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim, ya, diutus kepada kalangan mereka, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Khairul ummah. Hal ini, ya, selaras dengan ayat yang lainnya, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan, ya, kalian itu sebagai umat wasata. Apa itu? Yaitu umat yang adil dan pilihan. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kemudian kita perlu tahu apa karakter dari khairul ummah itu, umat yang terbaik. Nah, di ayat itu disebutkan, yaitu apa karakternya? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang kedua adalah tu'minuna billah. Nah, apa yang dimaksud dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ya, di dalam tafsirnya dijelaskan, ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ta'muruna bil ma'ruf artinya menyeru kepada yang ma'ruf, yaitu apa? Menyeru untuk mentauhidkan Allah. Ya, yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kemudian dilanjutkan, ya, di dalam tafsir yang sama, dan menyeru untuk taat, ya, kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dimaksud dengan watanhauna 'anil munkar? Yaitu mencegah dari yang mungkar, yaitu mencegah, ya, umat manusia dari melakukan kemungkaran, yaitu apa? Mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, dan kemudian menyalahi dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna dari tu'minuna billah, ya, beriman kepada Allah? Yaitu yang dimaksud adalah mengambil, ya, semua taat, tunduk, patuh, ya, pada semua syariat Allah. Taat secara keseluruhan dalam seluruh syariat Allah. Yang ini selaras dengan ayat yang lain, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, inilah makna dari khairu ummah. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi umat Islam hari ini, ternyata sangat jauh dari karakter itu, ya, sangat jauh dari sifat-sifat itu. Sehingga inilah yang penting harus kita pahami, bahwa kita harus mengupayakan agar umat Islam hari ini kembali kepada predikatnya sebagai khairu ummah. Karena kita bisa lihat kan fakta hari ini, kerusakan di mana-mana, ya, korupsi yang menggurita, ya, kemudian kriminalitas yang luar biasa, kemudian bagaimana bencana alam yang itu terjadi karena ulah manusia, dan itu pelaku-pelakunya itu mayoritas adalah muslim gitu ya. Belum ditambah lagi kondisi kemiskinan, kelaparan, ya, dan lain-lain. Nah, maka kita harus mengembalikan, ya, predikat khairu ummah itu. Karena tadi predikat itu diberikan karena taat kepada Allah secara totalitas, secara keseluruhan, maka untuk mengembalikannya, mengembalikan predikat itu kepada umat Islam, maka umat Islam harus taat kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu berpikir tentang apa langkah-langkah strategis yang bisa kita tempuh. Nah, yang pertama, harus ada dakwah Islam, ya, kepada umat Islam hari ini. Nah, sehingga untuk dakwah Islam ini perlu apa? Perlu orang-orang yang mau mendakwahkan Islam kepada umat, ya, para pengemban dakwah gitu ya, yang ikhlas, ya, yang benar-benar, ya, ingin mengembalikan predikat itu gitu ya. Dan yang kedua adalah para pengemban dakwah tadi benar-benar membina umat, ya, agar apa? Agar umat mengambil Islam bukan hanya secara spiritual dan ritual saja, tapi benar-benar Islam, ya, secara keseluruhan. Tidak hanya secara spiritual, sholat, puasa, zakat, tapi benar-benar ingin, ya, menerapkan Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, hankam gitu ya. Dan yang ketiga, perlu membina keluarga muslim, ya, agar keluarga muslim ini benar-benar menjadi keluarga muslim ideologis, ya, yang paham banget gitu ya, bahwa harus taat kepada Allah itu secara kafah, dan kemudian berupaya bersungguh-sungguh untuk membina keluarga-keluarga muslim yang lain agar sama-sama bisa taat kepada Allah secara kafah. Dan berikutnya adalah tentu butuh, ya, strategi, ya, butuh bagaimana nih caranya gitu ya. Kita nggak mungkin sendirian. Maka kita perlu berjamaah di dalam dakwah ini. Perlu bergabung dalam sebuah jemaah dakwah Islam ideologis agar kita bisa dakwah bersama-sama membina umat ini. Dan yang jelas, ya, bahwa tidak mungkin bisa benar-benar kita taat kepada Allah secara kafah kalau tidak ada sistem, ya, tidak ada sistem Islam, tidak ada negara, ya, yang di situ menerapkan Islam secara kafah. Apa itu? Itulah daulah khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwah. Sehingga kita harus, ya, dakwah itu diarahkan untuk mengubah individu, masyarakat, negara, hingga mengarah kepada tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momen yang luar biasa bagi kita untuk bagaimana kita bersama-sama gitu ya, untuk membina umat agar mereka bisa paham Islam itu secara kafah. Sehingga benar-benar Ramadan ini akan menjadi penuh keberkahan karena kita bersama-sama berjuang untuk bisa menerapkan hukum-hukum Allah ini secara kafah. Ramadan berkah dengan Islam kafah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.